فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ayat ini menggema di mana-mana dan beberapa saya yakin sudah hafal, terutama anak-anak. Kutiba alaikum siyam, kan sudah hafal. Tadi malam saya menerangkan bahwa Allah dengan kasih sayangnya ingin memberikan kepada manusia dengan puasa agar menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu apa? Tadi malam sebagian sudah saya terangkan. Namun malam ini, pagi ini maaf, saya ingin mengingat kembali. Apalagi bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah subuh ini jemaah paling inti betul. Tiap minggu dikejar ku ceramah, tiap malam dikejar ku obsesi. Saya yakin udah paham semua. Tapi untuk diingatkan, mari kita saling mengingatkan. Barangkali ada yang lupa, barangkali ada yang belum tahu, barangkali ya ada yang kurang-kurangnya. Mari kita gali bersama-sama. Salah satu ciri orang-orang yang bertakwa itu hanya dua bagian. Yang pertama, taat kepada perintah Allah, dan yang kedua, menjauhi segala larangannya. Mari Bapak sekalian kita ambil Bapak kita Nabi Adam alaihissalam bersama ibu kita Siti Hawa. Ceritanya dulu Allah berikan, hai Adam, hai Hawa, nikmatilah surgaku ini dengan seluruh fasilitas yang ada. Tapi tolong Adam, jangan kau dekati satu pohon itu. Jangan kau dekati satu pohon itu. Jadi perintah Allah, jangan dekati. Begitupun kita manusia, orang-orang yang bertakwa harus menjauhi segala larangan-larangan Allah. Apa? Kita tahu semuanya. Maksiat, judi, pelacuran, bohong, jangan dekati itu. Hari ini apa yang terjadi di lingkungan kita di Bandung bukan main. Maksiat di mana-mana. Malah seorang ustadz kemarin bilang, Pak Dadi, kalau kepompong, puasa itu kayak kepompong. Makin hari makin matang, begitu keluar jadi kupu-kupu makin bagus. Orang tuh harus begitu, tina hilir jadi kepompong, jadi kupu, harus bagus sempurna. Itu hasil puasa. Tapi apa yang terjadi di Bandung? Kepompong itu jadi kupu-kupu. Kupu-kupu apa? Kupu-kupu malam di sebanyak konsista. Subhanallah. Saya pengalaman Ustaz Badan saya berikan sendiri. Sebanyak konsista. Subhanallah. Pengalaman. Saya tanya aja, berapa tahun dia umurnya? 18 tahun. Gimana? Ciano? Lagi orang Bandung Pak. Jauh ya? Nggak ngerti Pak. Polos. Saya sudah buktikan apa kata orang, saya buktikan. Jadi bukan main betapa sudah jauh dosa-dosa yang manusia lakukan. Kita nuradakan sila wajib memperingatinya, hanya sebatas memperingatinya. Para kiai nggak bener sekarang malam di TVRI, di TV mana, di TV radio berceramah haram halal. Itu tugasnya hanya menyampaikan. Perkara orang itu nurut atau enggak bukan urusan kita. Bayangin kecil saja di lingkungan kita ada sebuah perusahaan game, PlayStation, 4 perusahaan yang kemarin ribut di kelurahan. Dan saya dipanggil tadi forum masjid pada semuanya, tutup semuanya. Ada seorang anak-anak berani mencuri uang ibunya di dompetnya.
sesuatu yang harus kita amati. Bagaimana Islam menjaga generasinya. Bayangkan Pak, si jam 8 pagi sampai jam 8 malam, hari penting, raya sipil, akhirnya terus Pak Sofyan bilang sama saya, Pak Licik saya katanya, tuh mana-mana bangun aja sana. Si jam siang sampai malam, saya sholat subuh, berangkat jam 4, balik jam 9, masih kena merayakan, subhanallah. Pak, Bapak kalau seorang pengusaha, janganlah menghancurkan generasi. Janganlah memasukkan akidah. Bayangin, selohor, seasar, semaghrib, seisya, ini yang terjadi di kita. Akhirnya saya panggil pengusaha itu, tak sangka bisa, kenal bisa, kini akidah kayak itu kenal, jika tukang usaha seperti jualan motor lah, dagang kolok lah, dagang beras, dagang rok lah, jadi pernah jualan kiri kan sampai apa akibatnya Bu? 8 anak-anak keluarga saya baru SD, mantaannya sudah minus 6. Minus 6 kebayang kalau kalau Pak Jaya minus 7 juga wajar, dia udah sekolah dari SD sampai sekarang, sampai S2, sampai S3, wajar sampai bulan begini, anak-anak umur 10 tahun dan minus 6, subhanallah. Ini yang barangkali kita kurang paham lingkungan kita. Ada 8 yang harus ditutup mulai hari ini. Mudah-mudahan mereka sadar. Bagaimana kaitannya puasa dengan pembangunan kehidupan manusia? Puasa membangun kebangkitan manusia menjadi orang-orang yang berpunya karakter tinggi. Karakter apa? Pertama, kalau kita puasa, kita merasakan lapar, haus, dan dahaga. Kita marga raya yang bernama pula cai ayah, beas ayah, segala ayah, orang-orang miskin. Pagi tidak bisa makan, sore tidak ada harapan. Subhanallah. Dengan puasa kita diwajibkan zakat, disunahkan infak sedekah. Mari Bapak sekalian, infak sedekah ini kita efektifkan untuk orang-orang yang miskin sekitar kita. Dan jangan salah, di kajian ini masih ada orang-orang yang di bawah standar. Kalau standar, seorang ibu Cina punya pekerjaan, kerjaannya sudah 3 bulan ditinggal majikannya, gajinya cuma jadi pembantu. Serika punya panggilan, nyesel punya panggilan. Berapa ibu gajinya? Pak aja 20.000. Esok lagi saya seminggu sekali, seminggu 2 kali. Kebayang Pak, 20.000 hari ini. Dan ibu itu sering lewat ke masjid, lepas ke sini. Saya nanti tolong ke DKM Pak Majirin minta jaga saya. Ibu berapa orang, 2 orang sama anaknya masih SD. Dampak karakter itu Pak harus kita bangun. Kita merasa nyaman-nyaman saja di masjid yang mulia ini, sujud, karpetnya, kursi, Turki, ber-AC lagi, berkipas angin, berharap lagi AC aja, kipas aja, subhanallah. Mari kita bangun dengan puasa ini rasa simpati, empati yang baik dalam pada lingkungan saja. Hari ini alhamdulillah kita bikin gretol supaya bagus, ukur alhamdulillah. Bantu-bantu. Puasa ini menciptakan ketakwaan yang di luar dugaan. Allah hanya ingin kalian bertakwa. Tapi apa yang terjadi? Hubungan manusianya diperbaiki, hubungan ke Allahnya ditingkatkan, hablum minannasnya bagus, hablum minallahnya baik. Saya yakin bagi sekalian, 5 rukun Islam di antara Bapak semua ini sudah terpenuhi semuanya. Betul kan Bu? Ibu sholat? Sudah. Ibu zakat? Ahlinya. Ibu bapak haji? Sudah. Ayat 7 kali, ayat 4 kali. Nutul acan, sekali acan, berdoalah Bu. Berdoa dan nabunglah sebagai ikhtiarnya untuk haji. Tuh. Tapi yang hablum minannas, subhanallah, banyak sekali. Tadi malam saya menceritakan anil lagwi muridun di bulan Ramadan ini, ulas omong-omongnya yang bisa merasakan pahala puasa. Bagaimana di lingkungan kita, apa ada orang-orang yang ngomong sana
itu. Yang pertama, walladzina hum fi sholatihim khashi'un. Aku akan berikan surga ini kepada orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Bapak-bapak ahli salat lah, khusyuk insya Allah. Orang-orang yang khusyuk beda dengan yang asal salat. Nikmat sekali Pak, sholat khusyuk, mengerti bacaannya, mengerti apa yang dikandungnya, subhanallah. Itu akan dengan nilai-nilai yang tersentuh. Di Al-Mu'minun ayat kedua, walladzina hum bi sholatihim walladzina hum 'ala sholawatihim qad aflahal mu'minun alladzina hum bi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun. Itu mengingatkan kepada kita Allah berjanji akan memberikan keuntungan yang paling besar kepada orang-orang yang selalu menjaga farjinya. Salah satu itu. Pak kita kata Pak, kelamin jaga ulah kasahawai mending kawin lah Pak. Kan opat boleh ya. Ibu-ibu, itu pada dia mau opatnya boleh. Ya kalau mampu lah. Kalau mampu silakan, dan capek atuh. Hiji garibu, hiji gecek urus gitu. Di Al-Quran ini digambarkan betul. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Orang-orang yang membayar zakat, kita udah ahli zakat semua. Di bulan Ramadan ini, mari perhatikan, jangan lupa zakat fitrah, kewajiban itu. Dan jangan lupa zakat mal. Perhatikan itu juga. Kita sudah ahlinya. Yang ingin saya bangun di Al-Mu'minun ini adalah ada satu ayat yang sangat menarik sekali. Walladzina hum 'ala sholawatihim yuhafizun. Yang pertama adalah khusyuk dalam salatnya. Yang terakhir adalah orang-orang yang selalu memelihara salatnya. Kita ahli salat. Kalau sudah seperti itu, alhamdulillah. Kalau belum, yuk kita berbagi. Ngom ada, harusnya sebelum ada sudah siap untuk sholat. Ngom ada, bisa sholat tahiyatul masjid. Jangan kita datang sebelum ada lewat. Orang yang Allah muliakan itu orang yang sholatnya terpelihara. Waktu dia sholat ada, waktu dia sholat. Sholat duhur jam 12 sampai jam 3. Bisa nggak ibu sholat jam setengah 3? Bisa. Tapi kirang saya Pak, kirang saya Bu, mau ada siap. Kenapa saya sampaikan kepada sekalian? Kita ini usianya sudah subhanallah, sudah maghrib lah. Saya 63 tahun. Juga izin berbeda mau saya. Bapak-bapak sekalian, subhanallah. Banyak saudara kita yang sudah meninggalkan kita. Para ahli masjid, Pak Ajis, Pak Nur, Pak Sabon, Pak Oo. Banyak yang sudah tidak ada. Kita akan mungkin besok lusa. Apa yang kita bawa? Di perjalanan yang bukan main panjang, bukan main lamanya. Apa yang kita bawa? Bapak-bapak mau haji, berapa dolar bawa pegang? Berapa juta bawa pegang? Bekal segala dibawa, KBS dibawa, orang seragam KBS segala macam, paniti, gunting dibawa. Apakah haji itu akan kembali? Kembali lagi. Naik haji, alwi. Tapi kalau ke akhirat, kalau udah meninggal, tidak ada orang yang pernah kembali ke dunia ini. Perjalanan banyak itu di alam kubur, di alam mahsyar. Itu akan merupakan bekal-bekal. Salah satunya adalah salat. Malah pertanyaan pertama kalau di alam kubur itu, bagus salat.
saja sudah. Atau orang yang ngomong ceroboh, hindari saja. Jaga hati, jaga kelamin, ulah cukcak sama lain. Yang paling penting terakhir adalah waladinahum li amanatihim. Amanah dijaga. Amanah itu apa? Bapak sebagai pemimpin disiplin istri, anak, jagalah amanah itu. Bapak punya anak, berilah nama yang baik, didiklah yang baik, salah sekolah usai, segerakan nikahan. Itu kewajiban orang tua. Kewajiban ibu-ibu, didiklah anak-anak, jaga rumah tangga, jaga di rumah. Jangan ada hal-hal yang keluar dari jalur syariat. Amanah itu akan ditanya semuanya. Hal-hal yang demikian itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita sadari hari ini, apakah kita sudah bisa melaksanakan Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 itu. Janjinya hanya satu, Allah akan berikan surga. Allah berikan surga kepada orang-orang yang seperti itu. Apakah kita susu dalam saatnya? Saya yakin Bapak Saudara sering bayar zakat sudah, menjaga fajr. Yang tahu itu Bapak sendiri, yang tahu itu Bapak sendiri. Tidak ada orang lain yang tahu, hanya Bapak tahu, Allah tahu. Kalau Bapak ada kesalahan, cepatlah beristighfar, cepatlah bertobat sama Tuhan. Yang berikutnya Allah akan berikan surga sekali lagi kepada orang-orang yang amanah. Amanah banyak hari ini, ngomongnya bukan main, untuk rakyat, untuk rakyat, untuk rakyat. Bapak lihat di TV, orang-orang yang diberikan amanah oleh kita, apa yang terjadi? Hari Jumat yang lalu, saya dengan 13 mengerikan, Bu. Ada 180 orang lebih lah yang ngantri. Bukan orang miskin, orang-orang yang mampu, sampai ada pingsan 2 orang di RW 13. Hanya ngantri pingin daging yang harganya 85 per kilogram. Subhanallah. Orang mampu, bagaimana orang yang sebelahnya panjang harga yang minim sekali, yang tidak punya apa-apa. Mereka menangis pagi, jangan ngantri duit diseganu pagi, bayaran. Yang salah ini siapa? Ya pemimpinnya lah. Negeri yang luas, negeri yang makmur ini, negeri yang subur ini, maaf, negeri yang subur ini, tapi rakyatnya tidak makmur. Bapak lihat sekalian, Ibu lihat sekalian, hasil tambangnya bukan mahal, kelas dunia. Orang lihatnya di baju gencan, candi baraju, masuk ke percakapan. Siapa yang salah? Pemimpinnya. Sadar nggak sadar itu pemimpinnya. Bayangkan Ibu sekalian, Freeport itu dijual di Wall Street hari ini dengan harga kredit yang jaminannya bukan main harganya. Uangnya diberikan kepada perusahaan, bukan negara, perusahaan. Kriteria bagaimana? Hari-hari sama-sama. Kita berapa kontraknya? 70% Amerika, 30 Indonesia. Habis dipukul. Itu kewajiban pemimpin, harus dirubah, harus dirubah. Dirubah dengan apa? Kembalilah ke masjid. Sadarilah amanah itu berat memang, tapi kalau dilaksanakan dengan baik, pasti bisa. Di Bandung, jangan jauh-jauh. Saya hari ini merasa punya wali kota. Jalan ke Braga nyaman, jalan ke PLN alun-alun nyaman. Bahula aduh beca, tukang dagang masuk. Jalan bagus kan ya di Bandung. Semua jalan bagus kecuali RT
bunuh sudah, yang paling potong sudah, nggak usah ini, nggak usah banyak asal. Melanggar HAM. HAM itu ajaran dari Amerika, bukan dari Al-Quran. Indonesia, Quran lebih HAM lagi. Perempuan dinaikkan kerajaannya. Zaman dulu, zamannya Umar bin Khattab, anaknya dibuang, perempuan itu, anak perempuan hina dibuang. Lihat sekarang, ibu-ibu dihormati. Zaman jahiliyah itu Islam sangat melakukan hak-hak asasi manusia. Kalau dia udah memperkosa, merusak kehidupannya, anaknya tidak mungkin hidup normal. Sama dengan hukuman mayat hidup lah. Apa hukuman negeri kita ini? Hukum setahun, 2 tahun, disogok bebas. Hukum Islam yang paling baik. Kenapa? Allah tahu apa yang dibuatnya. Allah tahu kita punya kelakuan apa. Oh, jangan berpikir hukum pacu selesai kita. Membunuh pacu, Buliasi saja aduh, membunuh dipacu. Tapi Ibu Sarinah di Madinah yang saya lihat, dia membunuh majikannya, istrinya, ditahan, ditunda hukumannya. Pas saya umroh, dulu zaman Pak Sargono masuk, Sargono ada, Pak Sargono keluar dari Mekah, saya masuk ke Indonesia. Ada hukuman, ada seorang bangsa Indonesia akan dipacu hari itu. Wah, saya ingin tahu, cari. Ternyata orang Madura. Saya tanya kenapa sih dihukum? Dia membunuh ibunya keluarga Sia. Bertahun berapa? 14 tahun yang lalu. Loh, kok belum dibunuhnya? Hukum Islam menghendaki siapa tahu ada dia. Dia itu hukuman yang apabila bisa ditebus. Oleh siapa? Bukan oleh suaminya, Pak. Oleh anaknya. Saya dengar kata Asep orang baru yang ahli bahasa saya dari di Universitas Madinah. Saya dari saya ngomong si hakim saya, kita akan hukum hari ini, kita akan mancung hari ini seorang orang Indonesia yang membunuh ibunya. Kenapa tidak dilaksanakan tahun yang lalu? Dulu enggak, dia masih menyusui. Jadi Pak, waktu ngebunuh esa ibuna Arab kita menyusuan budak. Dibunuh sama pembantu Bu Yesi, Bu Ibu orang Sumatera. Begitu dipanggil anaknya sudah besar. Apa kata hakim? Hei anakku, bahasa Indonesia, hei anakku, ini adalah yang membunuh ibumu sampai meninggal dunia. Sekarang hukum terserah kamu. Mau kamu balas, kisos, atau bagaimana? Wah, ini baca pelik. Sampai arah Tenggara di Jepri. Apakah itu? Ibu saya sudah tiada, dipanggil oleh Allah. Apakah saya harus memastikan seorang ibu lagi? Saya bebaskan ibu itu. Subhanallah, bebas Pak. Asli. Itu di Madinah kejadiannya. Bukan main tahun 2006. Subhanallah. Jadi Pak, kalau hukum Islam itu benar, mencuri hari Kamis buku baju malam saat kawal pelata di Akroro kotor. Jadi udah nggak ada penjara suka misi para koruptor yang sehari 50.000 biaya makannya kali seberapa itu sama penghuni penjara saya. Hukum Islam efisiensi lah, efisien, potong selesai, dan dia akan malu selamanya orang. Oh itu copet, itu maling. Dan orang yang membunuh pancung selesai. Kenapa? Membunuh itu hak Allah, mencabut nyawa itu hak Allah, bukan hak manusia. Ibu dengar keponakan Raja Faisal yang membunuh rajanya, ini pancung juga, enggak ada urusan. Jadi ibu di bulan Ramadan ini, Bapak sekalian, mari kita baca-baca lagi Al-Mu'minun. Apakah kita sudah seperti itu? Kalau sudah 7 hal itu ibu miliki, alhamdulillah, Jannatul Na'im akan wariskan kepada ibu sekalian. Demikian ibu sekalian, mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Bila itu hidayah. Assalamualaikum.